Halo kaum rebahan, selamat datang di Topok-Topok Ngobrol Sampai Montok. Pada kali ini kita masuk dalam episode ketiga. Dan untuk episode kali ini saya akan membicarakan tentang kaum muda atau remaja ya pada saat ini begitu. Jadi berdasarkan pada perkembangan teknologi saat ini terjadi ada suatu perubahan gaya hidup, dan hal ini terlihat dalam suatu perbedaan antara beberapa generasi yang saat ini dan generasi tua seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan mengundang pakar yang sombong. Oke, monggo silakan. Ya. Saya sangat kaget sekali seperti itu. Tapi kenapa harus seperti itu kira-kira? Itu yang disebut dengan bertindak out of the box. Biasanya kan pembicara datang dari kanan atau kiri. Kalau dari bawah itu kan, ya dari bawah itu berbeda. Iya, ya wes lah karepmu lah. Nah, sekarang kayak gini, kita langsung membicarakan tentang kaum muda atau generasi milenial seperti itu. Jadi menurut pakar yang sombong saat ini ya, para pakar yang sombong seperti itu ya, kira-kira melihat kaum muda seperti ini, oh pusing kayak gitu. Ya, tapi saya perlu mengklarifikasi dulu. Tadi saya disebut sudah nggak muda lagi. Saya pikir itu merupakan jadi Anda mempertentangkan masalah itu. Jadi Anda merasa sangat muda sekarang ini atau seperti apa? Bukan. Jadi kita ya sebenarnya memang udah lansia gitu ya. Tapi ya nggak usah dipertegas gitu, biar halayak yang menjudge gitu, ngejudge gitu. Tapi itu merupakan sebuah fakta gitu. Kalau Anda tuh sudah tidak muda lagi seperti itu. Iya, tapi nggak usah dipertegas gitu. Standar sampean. Emosi sampean. Kesempatan untuk mendapatkan yang muda-muda jadi susah nanti. Nggak canda. Bu. Oke, silakan lanjutkan. Gimana? Kira-kira menurut Anda tentang fenomena kaum muda sekarang ini seperti apa sih? Ya jadi begini ya. Ini secara ilmiah, secara akademik gitu ya, bahwa generasi muda itu merupakan generasi yang masih muda. Ya, jelas lah. Iya. Gak usah dipertegas lagi, aku ya paham menunggu. Iya. Tapi nggak usah lagi ngomong ini analisis dulu. Analisis itu bertahap, ada tangga-tangga. Kalau kita ingin mencapai puncak itu ada tangga 1, 2, 3. Ini saya baru awal gitu loh. Anda ini host tapi ya. Sapa manut aja. Oke. Ya. Sampai mana tadi? Kemudian. Oh ya. Jadi gini, bahwa generasi muda itu merupakan generasi yang masih muda ya. Itu merupakan fakta itu. Nggak mungkin kan generasi muda tapi udah tua banget tuh, rambutnya udah banan, giginya udah ompong gitu. Itu namanya generasi tua. Ya, oke. Jadi gitu, Mas. Jadi sekarang yang kita lihat ya dari generasi yang muda ini itu kan usianya ada yang menyebutkan kalau kita melihat dari aktivitas mereka ya muda itu usia 17 atau 14 ya, 14 tahun sampai usia 40 tahun gitu ya. Ada bahkan sampai usia di atas itu 45 itu masih disebut muda, artinya yang masih produktif gitu ya. Tapi yang penting yang perlu saya bahas di sini sebenarnya muda yang natif digital. Yang native digital. Ya, native digital atau yang lahir ceprot itu dia sudah main gadget ya. Jadi berbagai informasi, cara hidup lah ya, cara masak, cara belajar, semuanya itu ada di dalam gadget dalam genggaman. Bahkan sebelum lahir pun dia sudah main gadget. Iya, di dalam rahim. Iya, diwakili bapak ibunya pastinya ya. Gitu. Jadi itu sangat pengaruh sekali ternyata ya. Ya, itu sangat pengaruh banget. Jadi begitu lahir mereka sudah pegang gadget. Nah, esensi itu apa artinya, Mas? Inti. Ya wes, inti. Jadi intinya itu kalau kita lihat ya gadget yang di situ adalah teknologi digital ya, teknologi digital di mana berbagai informasi itu dipertukarkan, bisa dipelajari,
bisa digunakan untuk saling ya bertukar informasi. Maka sebenarnya generasi sekarang itu kan merupakan generasi informasi. Ya, artinya Generasi ya informasi. mereka hidup berdasarkan pada informasi gitu Oke. ya. Informasi di mana yang masih jomblo itu gampang bisa lewat gadget tertentu gitu kan. Aplikasi tertentu nyari jodoh lewat aplikasi itu bisa mas. Kalau mas punya pengalaman gitu pasti ya menarik gitu. Ya. Terima kasih sudah menyinggung ya. Gitu. Nah kemudian jadi informasi itu menjadi basis dari cara hidup generasi sekarang. Dan artinya apa? 10 tahun ke depan mereka yang sekarang usianya 14 tahun gitu ya kan itu sudah makin dewasa, udah usia produktif bekerja. Oke. Nah, cara kerja mereka itu berbasis pada informasi. Itu. Jadi sangat-sangat penting. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan apa yang disebut dengan teknologi informasi. Teknologi informasi itu ya macam-macam mas, saya nggak paham itu. Gimana Kak Desa sampai dilupakan? Jadi intinya begini ya, bahwa informasi menjadi dasar dari mental, dasar dari terbentuknya posisi-posisi sosial baru, pekerjaan-pekerjaan baru gitu ya. Oke. Nah, informasi itu yang kemudian difasilitasi atau infrastrukturnya itu dalam bentuk atau bahasanya sekarang platform gitu ya, media sosial gitu ya. Ada Facebook, YouTube, Instagram, TikTok gitu ya. Nah, itu kan merupakan platform di mana informasi itu, ya di situ kemudian terbentuk profesi-profesi baru dan lain sebagainya. Oke, Yang salah itu satunya yang nggak terbayangkan gitu. Salah satunya ada data scientist seperti itu ya. Ya. Yang dulu itu sudah tidak ada tapi sekarang sudah muncul begitu ya karena ada suatu bentuk perubahan seperti itu. Nah, kalau semisal dari berbagai informasi yang sangat cepat seperti itu diterima oleh banyak orang, khususnya untuk kalangan muda seperti itu kan sepertinya memiliki konotasi yang Aku baik. itu tadi kalau di depan cermin kelihatan tampan, sekarang kalau di depan kamera gini enggak tampan. Ya karena Anda bersanding dengan saya. Jadi ketampanan Anda itu tereduksi karena ada saya di sini seperti itu. Nah, tadi itu kan konotasinya sangat baik sekali karena ada informasi yang lalu-lalang seperti itu. Nah, kira-kira sebentar, saya mau tanya dulu. Yo, lalian. Dampak negatifnya tuh apa sih kira-kira? Sebelum dampak negatif gini mas, jadi karakter dari informasi itu kan dia terus mengalir. Nah, ketika platform atau infrastruktur dari informasi yang kita sebut medsos tadi ya macam-macam itu sudah tersedia, maka itu berlangsung secara cepat. Ya, pertukaran informasi itu berlangsung secara cepat. Transaksi berdasarkan informasi berlangsung sangat cepat. Jadi bahkan di luar jangkauan akal sehat generasi tua, gitu ya. Nah, artinya apa? Kecepatan itu kemudian menjadi bentuk baru dari kesadaran generasi sekarang, mas. Cepat banget itu. Ya. Jadi makanya yang hamil cepat juga banyak, mas. Itu karena ada informasi-informasi cepat itu. Wah, itu ada yang lagi kosong. Wah, itu bahaya sekali seperti itu ya. Jadi informasi tentang yang seperti itu ya. Jadi intinya kan gitu. Jadi cepat gitu, speed. Jadi sekarang itu speed. Jadi kalau zaman dulu misalnya orang kuliah ya di kampus di SMA gitu ya. Belajarnya kan misalnya 3 jam itu satu materi gitu ya. Nah, kalau lewat aplikasi atau lewat platform media sekarang itu kan mental baru yang terbentuk itu kan gimana yang materi 3 jam itu bisa disampaikan hanya dalam 3 menit. Nah, itu edan mas. Tapi itu mengurangi dari substansi dari materi itu nggak kira-kira? Nah, ini tentu saja ada hak, maka itu yang harus dipikirkan. Jadi yang jelas sekarang bahwa generasi native digital ini merupakan generasi yang memang speednya kencang banget ya. Gerak dalam bertukar informasi, dalam bertransaksi, dalam menerima informasi macam-macam lah ya. Itu cepat. Nah, itu ya harus kita akui. Kita. Nah, tadi pertanyaan saya masih belum dijawab. Dampak negatifnya apa kira-kira? Nah, ini ya. Dampak negatif yang pertama karena native digital ini 5 atau 10 tahun ke depan yang akan mengelola bangsa ini. Cara kerja mereka kan cepat.
Oke. Cepat dan biasanya fleksibel. Mereka nggak mau kayak kerjaan yang harus datang ke perusahaan, diam digaji 1 bulan 4 juta misalnya gitu, nggak mau. Mereka biasanya bisa sangat fleksibel gitu ya. Dan ini kan penelitian yang ilmiah gitu. Nah ini yang terjadi itu kan kemudian karena mereka cepat. Nah generasi lama ini kan bisa ketinggalan gitu tentang penting gitu. Ya saran saya makanya generasi yang sudah agak tua gitu ya, udah itu harus dipensiunkan dini, Mas. Yang tua harus dipensiunkan, harus diganti dengan yang muda-muda. Yang sekarang yang muda-muda dalam pekerjaan dan lainnya langsung aja ganti dengan yang muda. Yang usia 42, 43 ya pensiunkan dini aja. Kalau nggak mau dipensiunkan dini, ratakan dengan bumi. Gimana coba? Yang generasi muda ini native digital sudah pengen gerak cepet, yang tua-tua itu menghalangi gitu. Wah, itu kan nggak enak gitu ya. Nah itu dampak negatifnya gitu. Tapi kalau yang tua-tua namun bisa mengikuti perkembangan itu bagaimana kira-kira? Aku pikir sekarang tugas generasi tua atau generasi yang sudah menjalankan proses hidup lama gitu itu pertama mengakui gitu bahwa era sekarang itu sudah berbeda karena sudah berbasis pada kecepatan, kemudian mentalnya itu juga harus mental cepat, yang fleksibel dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama, harus mengakui. Kemudian yang kedua, membantu mempersiapkan sistem besar dari negara bangsa ini ya berdasarkan pada sistem bangsa yang fleksibel dan cepat gitu ya. Maka aku dengar ini Presiden Joko Widodo kan menyebutkan tentang kebijakan transformasi digital, itu harus kita dukung itu. Program. Ya, jadi di sini yang harus dilakukan itu adalah para golongan tua itu harus mengikuti perkembangan itu, pada intinya seperti itu. Ya, mau nggak mau. Ya. Mereka nggak bisa dipaksa harus ngikutin semua teknologi digital dan masuk dalam mental digital sekarang, nggak bisa. Tapi itu tadi harus mengakui. Kalau sudah mengakui maka bantu para generasi muda itu siap dengan sistem yang bisa membuat mereka bergerak dengan cepat dan fleksibel gitu. Jadi gitu. Kalau enggak itu nanti bisa konflik, Mas. Bisa konflik antara generasi muda dan tua, dan prediksi saya ini adalah 5 tahun ke depan kalau itu nggak disiapkan itu konfliknya gede banget. Jadi di situ untuk meminimalisir konflik itu juga perlu dilakukan hal seperti itu, gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah Anda ini sebenarnya sudah tua atau masih muda? Saya harus ya, Mas. Yaudah, tidak perlu dijawab. Jadi begitulah minum. komentar dari pakar yang sombong terkait tentang generasi muda pada saat ini. Jadi untuk video selanjutnya, untuk episode selanjutnya kita akan membahas. Mas, saya duluan ya. Jangan lupa like and subscribe video Tok ngobrol sampai montok. Dadah, bye.